data, untuk konsep data itu, ya, dasarnya ada beberapa macam. Ya, nanti kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama itu adalah entity, atribut, kemudian record, kemudian data value, lalu field, lalu file, dan yang terakhir yang paling besar itu adalah database. Nah, kita akan pelajari konsep dasar ini supaya saudara nanti tahu bagaimana perbedaan dari entitas, atribut, record, data value, kemudian field, file, dan juga database. Yang pertama dulu itu adalah entity. Entity itu adalah suatu untuk menyimpan data. Jadi ibaratnya ini seperti kalau bisa dibilang ya contohnya misalnya itu adalah persediaan ya. Jadi persediaan itu ya itu digunakan untuk menampung atau menyimpan ya barang-barang yang dijualbelikan ya persediaan. Berarti ketika saudara melihat entitas persediaan itu nanti isinya ada kode barang, nama barang, lalu spesifikasi barangnya seperti apa. Mungkin bisa juga nanti diperlihatkan pemasoknya siapa. Nah, maka di sini adalah digunakan persediaan ini merupakan tempat untuk penyimpanan data terkait persediaan. Kemudian memasok juga sama. Nanti misalnya ada nomor pemasoknya, ya nomor ID pemasok, kemudian ada alamat dari pemasok, kemudian barang yang sering dibeli itu apa, itu punya ada informasinya. Pelanggan juga sama. Jadi ini yang digunakan untuk menyimpan data. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah atribut. Atribut ini adalah karakteristik yang melekat dalam entitas. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan sama persediaan, maka ada karakteristik yang melekat. Ya, kalau misalnya di persediaan itu ya berarti nanti ada kode barangnya apa, kode barangnya berapa, nama barangnya apa, kemudian spesifikasi barangnya seperti apa. Nah, kalau contoh yang mungkin real saudara dapatkan, kalau yang namanya atribut dalam data mahasiswa, itu misalnya seperti NIM saudara, ya, kemudian nomor telepon saudara, ya, kemudian alamat saudara. Kan nggak mungkin ya satu dengan yang lain itu memiliki nomor yang sama. Ya, saudara, namanya nomor mahasiswa itu punya karakteristik yang berbeda dan unik, nggak mungkin ada yang sama. Ya, nggak mungkin ada yang sama. Untuk satu tempat itu jarang sekali ada yang sama. Ya, maka itu disebut sebagai atribut. Ya, dan dia punya karakteristik. Nah, jadi makanya kalau atribut itu memang sesuatu hal yang melekat pada data mahasiswa, ya, dan mahasiswa itu punya karakter berbeda-beda. Ya, nomor mahasiswanya berbeda, nomor teleponnya juga berbeda, alamatnya mungkin ada yang sama ya, mungkin ada yang sama, tetapi biasanya yang dilihat utama itu adalah NIM untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari struktur gambar, ya atribut itu adalah ini, ya. Kalau misalnya dibilang tadi ada entitas, berarti itu adalah data ini itu adalah data terkait ini apa ya ini? Data terkait pelanggan. Itu adalah entitas. Nah, kemudian untuk atribut itu adalah ini masing-masing ini, ya. Karakteristik dari isian entitas, yaitu adalah kode pelanggan, karena di sini adalah entitasnya adalah data pelanggan, maka ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamatnya, batas kredit, kemudian saldonya. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah kalau yang di bagian sini, ya isiannya ini, ya isiannya ini adalah field, saudara. Isiannya ini adalah field, ya. Field satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, ya tergantung dari apa yang diminta dari atribut. Ya. Oke, itu adalah field, ini ya field ya tadi. Ya, ruang fisiknya ini, field itu adalah kolom-kolomnya ini. Itu adalah ruang fisik tempat penyimpanan atribut, ya. Kemudian selanjutnya adalah record.
Kalau record itu adalah yang bagian serangkaian atribut yang disimpan. Jadi satu baris ini ya itu disebut record. Ya, disebut record ya. Jadi serangkaian atribut ini yang memang disimpan ya, kemudian menjadi satu kesatuan. Ini adalah record ya. Kemudian kalau misalnya digabungkan, ini memiliki arti yang utuh. Sebagai contoh, misalnya kode pelanggan 19283. Ini namanya adalah Rusmawati. Alamatnya dia di Bulak Sumur. Dia punya batas kredit sekian. Saldo piutangnya dia adalah sekian. Ya, saldo utangnya dia adalah sekian. Nah, ini adalah kalau dikumpulkan itu adalah memiliki satu kesatuan atau memiliki arti yang utuh. Beda kalau kita hanya lihat field-nya. Kalau field berarti hanya, oh ini nomor pelanggan ini, tapi kita tidak bisa melihat yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah data value ya. Data value itu adalah interseksi baris dan juga kolom. Nah, interseksi baris dan kolom itu contohnya seperti ini. Saudara perhatikan misalnya di bagian ini 60 juta. 60 juta ini adalah ya dia perpotongan bahwa untuk baris pertama yaitu kode pelanggan 19283 itu memiliki batas kredit 60 juta. Nah, 60 juta ininya saja itu adalah data value. Bisa juga nanti kita lihat di sini. Oh, data value misalnya kita pengen tahu nih kode pelanggan 19283 dia punya saldo berapa. Nah, itu kita lihat berdasarkan data value. Berarti 4980 ini adalah perpotongan antara kode pelanggan, perpotongan antara baris dan juga kolom. Ya, barisnya ini adalah pelanggan ya, pelanggan. Kemudian kolomnya adalah saldo. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya itu adalah file. Kalau file itu adalah kumpulan record yang sejenis. Nah, kalau kumpulan record yang sejenis ya misalnya kumpulan dari data pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian misalnya pemasok itu dikumpulkan menjadi satu. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini yang terakhir tadi ya database. Database itu adalah kumpulan file yang saling berhubungan dan terkoordinasi secara terpusat. Ya, kalau tadi saudara mungkin yang lebih mudah mungkin contoh ke mahasiswa aja ya. Jadi kalau untuk database, ini database itu memang yang paling besar, ya paling besar. Pada umumnya memang database itu adalah kumpulan data yang paling besar, gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan file yang sangat besar. Nah, tetapi tidak hanya besar, yang perlu digarisbawahi dalam database itu adalah saling terhubung atau saling berhubungan dan dikoordinasi secara terpusat. Jadi, walaupun cuma 3, asal ini bisa saling terkait, maka ini juga bisa disebut sebagai database. Ya, kalau misalnya ini tidak saling terkait, walaupun jumlah filenya itu banyak, misal 100, itu bukan disebut database. Ya, maka database ini secara umum, ya, dia itu harus ada sifat saling berhubungan atau terintegrasi dan dikoordinasi secara terpusat. Ya, maka kalau misalnya kita lihat gambar di sini, ya. Kalau misalnya saya ya ini data dosen, gitu ya, saya file dosen. Ketika saya dosen pengen tahu nih, oh mahasiswa di kelas saya itu siapa aja ya? Oke, saya bisa minta atau mengambil di data kelas, file kelas. Ya, kemudian misalnya nih saya pengen tahu alamat atau saya pengen kontak nih secara langsung dengan mahasiswa yang bernama Ani misalnya. Maka saya akan minta ke bagian akademik itu file mahasiswa
bernama Ani, nomor mahasiswanya sekian.